Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi waffaqana lil khairat حتى نكون من الذاهبين إلى بيت الله مسجد جبل السلام ونعتكف ونصلي السنة ونصلي الصبح جماعة ونذكر الله سبحانه وتعالى ونستمر بحضور مجلس التعليم حيث نتعلم ونطلب العلوم الدينية فهذه نعمة الكبرى من الله عز وجل فعسى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا ووسيلة لدخول جنة النعيم مع سيد الصابرين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Jabalus Salam dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan di Masjid Jami Jabalus Salam dengan ibadah dan juga dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat subuh, jamaah majlisul ilmi wat ta'lim. Semoga dengan keberadaan kita di majelis ta'lim ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, niat-niat baik kita, cita-cita kita dan segala keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita. Dan di antara sekian banyak hajat, keinginan, cita-cita, kita menginginkan diri kita menjadi suami yang saleh, istri kita salihah, anak-anak kita semuanya saleh dan salihah, nanti punya cucu, lanjut cicit, lanjut lagi keturunan kita ila yaumil qiyamah. Semoga semuanya salihin dan salihat dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam dan membawa pahala yang sebesar-besarnya dan tidak membawa dosa 1% pun. Justru nantinya kita semua berharap akan diselamatkan dari siksaan api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya bersama pemimpin orang-orang saleh dan salihah. Beliaulah Kanjeng Rasul, Habibuna wa Syafi'una wa Nura Qulubina Muhammad salawatullah wa salamuhu alaih bila adab wala hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim
di Masjid Besar Jabalus Salam. Waffaqani Allah wa iyyakum lil khairat. Kita akan melanjutkan pengajian tentang al-adab 'indan naum wa 'indal istiqadz minan naum. Adab-adab ketika akan tidur dan adab-adab ketika akan bangun tidur. Bukan kemarin, tapi sudah lumayan lama, berapa bulan yang lalu. Sudah kita bahas sampai 6 adab. Yang selanjutnya adab yang ketujuh adalah an la yanama lailatan jam illa li'udhrin. Tidak terlalu malam tidurnya. Tidur jam 1:30 malam. Ya kebablasan subuh nih. Subuhnya bisa hilang. Tidur ada juga semalaman asik ngorol kidul. Ngomong ke sana kemari, ke sono ke sini. Sampai qiraat. Salatu wassalamu alaik. 5 menit lagi adzan subuh. Baru tidur. Ya hilang subuhnya. Ujung-ujungnya bangunnya jam 11 siang. Jangan terlalu malam. Apalagi bergadang. Itu kurang baik kalau tidak ada gunanya. Kalau bergadangnya sampean ngaji. Kita ngaji, sholat, berzikir masih bagus. Atau belajar agama seperti santri-santri ulama sebagian sampai larut malam. Karena apa? Diskusi. Memperdalam ilmu agama. Nah itu lain lagi. Bahkan di pondok kita Ribat Tarim li Tadrisil Ulumid Diniyah wal Arabiyah di kota Tarimil Ghanna Hadramaut Yaman. Ada mereka yang sampai larut malam baru tidur. Kenapa? Karena menghafal, karena mempelajari kitab-kitab kuning. Nah itu lain lagi. Nah ini ngomong tidak ada manfaatnya. Kadang rokok-rokokan, ngopi-ngopian, ngomong kemana-mana. Atau juga nonton film. Asik nonton film sampai jam 2 malam. Yang pada akhirnya dia pun yang akhirnya yang ditonton oleh filmnya. Kalau dia sudah tidur duluan. Nah, jadi adab yang terbaik jangan tidur terlalu malam, justru malah tidur itu secepatnya. Makanya salah di antara guru kami tidurnya cepat. Tidurnya cepat. Dan orang-orang dulu seperti itu, tidurnya cepat. Apalagi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada cahaya seperti ini, lampu-lampu seperti ini. Cepat tidur, tapi nanti bangun. Jam 2 malam bangun, sholat tahajud, mengaji Al-Quran, berzikir, beristighfar, bertadarru. Wah itu luar biasa. Jadi yang dianjurkan seperti itu. Tidur cepat, habis sholat isya ya. Kalau di pondok itu diwajibkan jam 10. Kalau di pondok saya. Di Raci Bangil Pesuruan. Jam 10 sudah harus diranjang masing-masing. Tidak boleh ada yang keluyuran. Karena nanti dibangunkan. Kurang lebih jam 3 dibangunin. Jadi tidur kurang lebih 5 jaman. Kalau ada yang mau belajar ya di ranjangnya. Di kasurnya. Tidak boleh masak-masak. Oh hati-hati siap-siap. Ada kismul anam. Kismul aman. Bagian keamanan yang akan nanti mengeksekusi. Apabila ada santri masak-masak,
Karena itu sudah waktunya istirahat. Karena nanti dibangunkan sebelum adzan subuh kurang lebih 1 jam atau lebih dari itu. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya yaitu an yutfi an-nar fil bait qabla an-naum. Mematikan api yang menyala sebelum tidur. Dulu karena memang tidak menggunakan lampu listrik, menggunakan lampu api. Termasuk era-era dulu, kita ingat-ingat waktu di Madura ada yang menggunakan apa itu namanya, yang pakai nyalanya terang itu. Ya itu sampai namanya juga lupa, pakai warna-warna ungu itu, apa itu namanya, yang di kompa-kompa. Nah, tapi sekarang sudah alhamdulillah di desa-desa, di kampung-kampung alhamdulillah sudah pada masuk. Tidak tahu kalau yang pelosok lagi. Mungkin belum masuk listrik juga mungkin. Nah, jadi itu hendaknya dimatikan, jangan dibiarkan. Dan itu perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, "Atfi'ul masabih idza raqadtum." Matikanlah masabih. Nah, ini akhirnya digunakan masabih ini. Jamak daripada misbahun. Misbahun artinya lampu. Digunakan. Jadi bahasa Arabnya ini misbah. Bahasa Arab yang lain siraj. Jamaknya masabih Rasulullah. Jadi mengambil daripada hadisnya Rasul SAW. Itfa'il misbah, matikan lampu. Itfa'il masabih, matikan lampu-lampu semua. Nah ini hadisnya seperti itu. Atfi'ul masabih, padamkan lampu-lampu. Nah, cuma masa zaman Rasulullah lampu. Nah itu kan diartikan sekarang lampu. Kalau zaman Rasul ya maksudnya api yang menyala, yang menerangi rumah. Matikan. Apabila kalian hendak tidur. Apa manfaatnya? Sangat banyak. 1, bahaya firon, tikus. Apalagi lampu yang ditaruh di bawah, di atas meja. Wah, apalagi seperti lilin. Wah, itu yang parah, bahaya. Kena senggol tikus, wah bahaya, bisa kobongan, kebakaran. Jadi ada manfaatnya. 1. Manfaat kedua, setelah diteliti oleh para dokter, rupanya orang tidur dalam keadaan tidak ada cahaya itu rupanya akan membuat tubuhnya jauh lebih sehat, jauh lebih semangat nanti bangunnya. Subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tabibul atibba, dokternya para dokter. Jadi kalau pengen sehat sudah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling terbaik, dan beliau adalah dokternya para dokter. Tidak ada yang ngalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Rasulullah sudah ngasih tahu, matikan lampu. Ya kalau dulu artinya matikan api yang menyala, cahaya itu matikan. Beda kalau sampai tidur dalam pakai lampu, manfaatnya dengan yang tidak pakai lampu jauh lebih besar orang yang tidur tanpa memakai lampu. Bahasanya apa gitu? Tidak hafal saya. Insya Allah sudah tahu juga. Ya, jadi manfaatnya tinggal sampai cek aja di Google coba. Tidur tanpa lampu apa manfaatnya dengan menggunakan lampu. Intinya kembali kepada kesehatan tubuh kita. Subhanallah.
Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dan amat sangat benar segala apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalliqul abwab, dan juga tutuplah pintu-pintu. Ghalliqul abwab, tutup pintu. Jadi kalau mau tidur tutup pintu. Siang hari, pagi hari, sore hari, apalagi malam hari, tutup pintunya, jangan dibuka. Kalau dibuka ya jangan salahkan. Satu, kalau masuk angin. Yang lebih parah lagi bukan masuk angin, masuk maling yang akan menghabiskan hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya jangan sekedar tutup, kunci. Kalau cuma sekedar tutup ya bisa didorong selesai. Tapi kunci ya, itu jauh lebih aman. Supaya diri kita aman, tidak ada orang macam-macam berbuat zalim, berbuat jahat, termasuk juga aman harta benda kita. Jadi ini adab-adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu adalah ghita'ul ina, menutup bejana, tempat, mangkok, gelas yang terbuka itu hendaknya ditutup sebelum tidur. Ditutup. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina", tutuplah bejana, mangkok, tempat, tutup. Wa auqus siqa, dan juga lubang-lubang air tutup juga. Lubang-lubang air, ceret, ya. Ceret dulu pakai kendi. Jangankan itu ada lubang dua, di atas, di tengah sama muncungnya. Itu tutup semua. Ya terserah mau tutup pakai gelas atau ada tutupannya sendiri. Ceret-ceret sekarang plastik. Kalau sekarang enak, sudah ada tutupnya. Cuma tutup besarnya ada, terus tutup yang untuk keluarnya air tutup juga itu. Kalau zaman sekarang enak, tinggal putar aja. Itu ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Kenapa demikian? Fa inna fis sanah, karena dalam setahun, lailatan yanzilu fiha wabaun, ada satu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan penyakit di malam itu. Dalam setahun Allah akan menurunkan di satu malam penyakit. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita'. Tidaklah itu penyakit melewati tempat-tempat gelas-gelas yang terbuka yang tidak ada tutupnya, kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Ausiqa laisa alaihika illa nazala fihi min dzalikal waba. Kecuali penyakit itu akan turun ke tempat tersebut. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Artinya apa? Sunnah menutup. Sunnah menutup. Jadi kalau punya gelas isinya air atau minuman lain, kopi misalnya, di malam hari tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Karena kita tidak tahu di malam apa Allah menurunkan penyakit tersebut. Tidak tahu kita. Dan penyakitnya yang Allah turunkan pun ya kita tidak tahu juga. Intinya penyakit. Yang mana kalau itu penyakit melewati tempat-tempat yang tidak ada tutupnya,
yang terbuka, maka penyakit tersebut akan turun dan masuk ke tempat tersebut. Dan apabila sampean meminum air tersebut, meminum kopi tersebut yang tidak tertutup, lalu sampean minum padahal sudah penyakit sudah Allah masukkan, ya jangan salahkan kalau akhirnya jatuh sakit. Subhanallah, ajaran Nabi kita diberitahu sudah kita. Dan juga memang selain karena adanya penyakit yang turun dalam satu malam, dalam setahun, selain itu memang gelas terbuka, piring terbuka, ini bahaya. Walaupun tidak ada makanannya, walaupun tidak ada airnya. Makanya coba lihat di dapur-dapur kita, bagaimana istri kita meletakkan gelas, apa dibuka begini atau ditelungkup? Ditelungkup, ditutup. Piring apa dibuka begini atau ditelungkup? Ditelungkup, ditaruhnya begini. Kenapa? Kadang yang namanya hewan, tikus, cicak, itu kadang jalan dia. Mau piringnya sudah dilewati tikus, yang dia itu sumber penyakit. Cicak, bahaya. Cicak itu kadang dijilat, dimakan. Sisa makan, bahaya. Nih kejadian. Guru saya pernah berkisah. Guru saya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Kalau salah guru saya yang itu yang berkisah. Waktu di Tarim. Ada anak berangkat sekolah pagi hari. Sampai sekolah itu anak, dia pun akhirnya kejang-kejang, keluar busa dari mulutnya, akhirnya segera dibawa ke rumah sakit, tapi rupanya tidak tertolong, nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ditanyalah oleh dokter, sebelum ke sekolah ada makan apa atau minum apa? Ya minum, dok. Minum apa? Itu minumnya pokoknya apa, air putih atau teh atau yang lainnya. Di dalam ceret. Dia langsung meminumnya. Akhirnya tolong coba diselidiki. Karena melihat kok ini sepertinya ada keracunan. Maka subhanallah, tak kala dibuka ceretnya, jadi ujung ceretnya itu tidak ditutup, atasnya ditutup, tapi tempat keluarnya air tidak ditutup, ditutup dua-duanya. Ceret, ya kan ada tutup di atas, ada juga tutup moncong keluarnya air, tutup semuanya. Jadi ada dua ditutup semua. Nah ini enggak, dibuka. Apa moncongnya aja atau semuanya? Setelah dilihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya di dalam ceretnya itu ada cicak yang sudah terurai isi perutnya, mati di situ. Ini keracunan, mati anaknya. Jadi betul-betul ini ajaran yang luar biasa dari agama Islam, dari baginda Rasul, ya supaya kita aman dari hewan-hewan seperti itu, termasuk hewan-hewan kecil kan bisa masuk di situ. Jadi tutup. Kalau dulu orang masak air, sekarang sudah mulai banyak orang tidak masak kayaknya, tinggal beli aja, beli air dah. Bismillah. Kalau dulu kita ingat masak air, ditaruhlah di baskom besar atau bak besar. Nah itu tutup juga. Jangan tidak ditutup. Walaupun menutupnya itu tidak tutup rapat. Walaupun sampai disebutkan oleh para ulama fikih seperti itu. Walau udan, walaupun kayu kecil, lidi lah.
taruh di atasnya. Karena yang pertama sunnah, dapat pahala. Yang penting nutup, walaupun tidak tutup secara keseluruhan. Yang penting nutup. Sunnah walau ud, kata ulama fikih. Satu. Yang kedua, kata para ulama juga, dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada kisahnya. Jadi kata guru saya, Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, beliau mengisahkan bahwasanya ada seseorang bangun dari tidur, dia hendak mengambil air. Tidak taunya apa yang terjadi. Dia melihat di tempat bak isi air tersebut kan ditutup, tapi tutupnya hanya menggunakan kayu, tidak tutup keseluruhan, pakai kayu saja. Dia melihat rupanya di situ ada ular, yang mana ular tersebut melilit di kayu dan dia berusaha mau masuk tapi tidak masuk-masuk. Subhanallah. Dia cuma berlilit di situ tapi tidak bisa masuk. Subhanallah. Itu kata para ulama, karena dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nutup-nutup sampean Bismillahirrahmanirrahim. Memang dianjurkan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang dianggap penting oleh Islam lalu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Terputus apa? Qat'ul yadain, maqtu'ul yadain, terputus kedua tangannya. Tapi bukan begitu artinya. Kalau artinya seperti itu, cuma maksudnya bukan begitu. Kalau berapa banyak orang hendak nutup tempat ataupun melakukan sesuatu hendak baca Bismillahirrahmanirrahim, hendak makan hendak baca Bismillah, minum hendak baca Bismillah, tapi tangannya hendak putus ini Ustaz. Nah, maksudnya itu qalilul barokah, sedikit keberkahannya. Jadi apa-apa itu hendaknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu Al-Quran kita dapat pahala dan juga dapat manfaat dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, subhanallah ini salah satunya. Jadi ular itu tidak bisa masuk karena dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah pentingnya menutup. Itu pahala, bismillah juga pahala, diamalkan dua-duanya, tutup dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu an yurattib al-firash qabla naum, merapikan tempat tidur sebelum tidur. Merapikan kasurnya. Apa di atasnya kasur namanya? Spraynya dirapikan. Dibersihkan. Khawatir apa? Khawatir di situ ada barang-barang kecil sehingga mengganggu saat tidur, tertusuk lah. Atau kadang ada jarum nih. Ibu-ibu kadang naruh jarum sembarangan di bantal lah, di kasur lah. Atau ada mainannya anaknya di situ sehingga mengganggu, atau juga ada hewan-hewan yang kita tidak tahu, hewan besar, hewan sedang, hewan kecil. Makanya lihat orang-orang dulu di kasur ada apa orang dulu? Ada sapu lidi. Ada sapu lidi. Jadi sebelum tidur bersihin. Seperti itu. Itu adabnya. Dibersihkan karena khawatir ya ada hewan. Ya termasuk kotoran.
debu, pasir, sehingga jadi bersih. Jadi jangan langsung aja. Khawatir juga ada ular. Na'udzubillah min dzalik. Waktu saya di Madura itu, di kaca riasnya, di bawahnya kan tuh ada kursinya. Nggak taunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ular kecil itu. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ya alhamdulillah selamat. Akhirnya dibunuh ularnya. Itu ya. Jadi merapikan kasurnya, dibersihkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi perintah Rasul. Idza awa ahadukum ila firasyih. Jika salah seorang dari kalian mendatangi kasurnya, mau tidur, mau istirahat, falyanfut firasyahu bidakhilati izari. Maka bersihkanlah kasurnya itu dengan ujung bajunya, sarungnya. Ya kalau misalnya ndak ada, ya pakai ujung baju, sarung digini-gini kan. Ya kalau ada lidi ya lebih enak. Ada sapu dibersihkan, ya dibersihkan. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan saat dia meninggalkan kamarnya, kasurnya, ranjangnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kasurnya. Khawatir ada hewan masuk ke situ, nyelinap, apalagi yang pakai bed cover, dia menghangatkan diri. Waduh, apalagi seperti ular, na'udzubillah min dzalik, atau hewan-hewan kecil. Nah, yang khawatirnya nanti mengganggu saat tidur. Apalagi termasuk yang menyeramkan, kelabang, kalajengking. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Jadi kita tidak tahu tak kala kita meninggalkan apa yang terjadi di ranjang, di kasur, tempat tidur tersebut. Jadi hendaknya dibersihkan. Ya, kalau tikar tinggal digini-ginikan aja. Kalau misalnya tidak pakai kasur, diangkat dibersihkan biar debunya turunan. Kemudian adab yang selanjutnya an yastural aurah, menutup aurat. Jangan mentang-mentang sendirian di kamar tidur, mohon maaf, tidak pakai sehelai kain pun. Jangan. Tutup aurat. Ya minimal pakai sarung, walaupun tidak pakai baju misalnya panas, tidak ada AC, tidak ada kipas angin misalnya. Jangan telanjang tidur. Tidak baik itu. Kenapa? Karena bukan sewaktunya kita telanjang tidur. Telanjang itu kalau kita misalnya mau BAB misalnya. Itu pun BAB dianjurkan jangan telanjang. Baju tetap pakai. Ya kalau sarung, celana ya dibuka mau tidak mau. Mandi, itu baru telanjang. Walaupun adabnya lagi sebenarnya jangan telanjang. Sebagian ulama kalau mandi tidak mau telanjang bulat. Minimal pakai sarung. Ya pakai sarung itu. Jadi telanjang dada aja. Pakai sarung. Orang-orang soleh, ulama kadang mereka tidak mau. Nah, itu lebih baik. Tapi seandainya telanjang pun ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidur jangan orianan telanjang. Kenapa? Nah khususnya apalagi perempuan. Laki-laki aja jelek, apalagi perempuan yang seluruh tubuhnya aurat. Pertama, kalau lagi musim dingin, wah kedinginan dia. Atau pakai AC, wah kedinginan, bahaya, masuk angin. Kembung perut takut, ujung-ujungnya bangun sakit dia takutnya.
Pakai kipas angin, apalagi kipas anginnya ngantem tubuhnya, tidak baik ya. Kipas-kipas angin ini kalau ngantem langsung tidak baik. Itu bisa bikin kalau tidak salah tipes ya, atau paru-paru kalau tidak salah, bikin kena penyakit paru-paru. Apalagi khususnya langsung ngantem, apalagi semalaman, tidak baik itu. Jadi kalau pakai kipas angin, arahkan ke dinding dulu, biar kena tampesannya aja, kena apa? Tidak langsung ngantem dirinya. Yang punya AC ya jangan terlalu dingin juga, ya sedang-sedang aja lah. Nah, jadi menutup aurat. Kalau dia dalam keadaan telanjang, ini juga dikhawatirkan nanti dilihat oleh jin. Dilihat oleh jin. Dan jin itu kadang bisa suka dengan manusia. Kalau dia suka, senang, bahaya. Ya akhirnya dia senang, suka, akhirnya naudzubillah min dzalik bisa terjadi ya seperti hubungan suami istri. Dia mimpi berhubungan dengan orang laki-laki ganteng, padahal sudah jin, tubuhnya sudah dimasuki jin, sehingga mimpinya seperti itu. Mimpi berhubungan dengan laki-laki ganteng, ganti-ganti orangnya. Nah, itu salah satu tanda-tanda kalau orang sudah kemasukan tubuhnya jin. Nginap sudah dalam tubuhnya, suka dah itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kadang gara-gara seperti itu. Makanya kalau tidur usahakan jangan telanjang bulat, tapi tutup aurat kita. Ya minimal pakai sarung. Kalau tidak mau pakai baju, minimal pakai sarung. Kemudian an yaktubal wasiyah qabla naum, menulis wasiat sebelum tidur. Nah, ini mungkin yang jarang ini. Menulis wasiat sebelum tidur. Khususnya terutama yang berhubungan dengan hak-haknya orang lain. Ya termasuk hak kita dengan Allah juga. Misalnya kita ingin mencatat-catat. Misalnya mampu sudah berhaji tahun ini, sudah mampu uang sudah ada cuma belum berhaji, tulis. Khawatir tidak sampai tahun depan, tolong biar dihajikan oleh keluarganya. Uang yang ditinggal tolong biar dijadikan haji badal. Karena tahun ini ada urusan, padahal sudah mampu nih mau berangkat tahun ini. Cuma karena ada urusan yang tidak bisa ditinggal dan itu nanti akan dilaksanakan waktu saat pelaksanaan haji. Jadi tidak bisa melaksanakan haji. Diundur. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Tapi kalau dalam mazhab yang lain tidak boleh ya. Haji itu alal faur. Haji itu langsung. Tahun ini mampu ya tahun ini juga harus dilaksanakan. Itu dalam 3 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali Imam Syafi'i. Alat tarohi, haji itu boleh diundur. Walaupun tahun ini mampu, boleh diundur tahun depan misalnya. Tapi yang lebih baik langsung. Tahun ini mampu ya tahun ini. Jangan diundur-undur. Tentu yang tahun ini berangkat ya mau tidak mau harus menggunakan ONH plus atau ONH fulus. Furoda. Jumlahnya juga fantastis. Kalau tidak salah itu 400-an kalau tidak salah, kurang lebih. Hampir 500 kalau tidak salah. Tahun ini juga berangkat insya Allah. Ada lagi itu artis berapa itu? 700-an kurang lebih. Wah, itu lebih fantastis lagi itu. Ya baik. Jadi menulis wasiat. Nah termasuk terutama hubungan dengan haknya orang lain. Ada titipan, ada amanah, dicatat itu. Atau termasuk hutang piutang. Nah,
itu dicatat. Saya punya utang ke sini, tulis namanya, sahurnya tanggal sekian. Atau ada orang yang berhutang ke kita, tulis juga. Yang berhutang ke saya seperti misalnya RP 1 juta, dia berhutangnya tanggal sekian, mengembalikannya tanggal sekian, bulan sekian. Nah, itu dicatat semua sebelum tidur. Jadi banyak wasiat itu catatan. Nah, kenapa demikian? Karena itu sabda dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim an yabita lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, rawahu Tabrani. Tidak dibenarkan seorang muslim untuk tidur 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis padanya. Jadi jangan sampai 2 malam tidur dada nulis wasiat, jangan. Tulis wasiat. Terserah mau di buku atau di kertas putih, tempel. Ditempel, tulis itu. Hutang, apa saja tulis. Karena kan nama orang tidur tidak ada yang tahu. Berapa ada orang tidur keterusan tidurnya sampai ke tiang lahat kuburan. Karena tidur itu kata ulama mautus sogir, mati kecil. Tidur itu mati kecil. Kalau mautun kabir, mati besar, ya yang tidak ada nyawanya sudah. Kalau tidur masih bernyawa, cuma itu mirip-mirip mati karena dia tidak sadar. Nah, tulis wasiat itu penting. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Lam abit lailatan mundzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik illa wa wasiyati 'indi." Semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian tentang wasiat, maka aku tidak semalam pun kecuali wasiat sudah tertulis padaku. Ditulis. Ya boleh jadi kan setiap hari ada urusan, ada utang, ada orang beli apa, itu tulis. Khususnya berhubungan dengan haknya manusia, termasuk haknya Allah. Istrinya, saya punya utang bulan Ramadan kemarin 7 hari belum nyaur, belum dikodok sampai sekarang, dicatat. Tujuannya apa? Ya khawatir kalau meninggal dunia nanti bisa ada yang mengganti, mengkodok puasanya. Sholat, tak sholat misalnya. Dan lain sebagainya, apa saja. Termasuk hubungan dengan hukukul adami, dengan manusia. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ini masih belum kelar ini. Adab-adab sebelum tidur, termasuk doa-doanya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan satu pertanyaan. Bebas pertanyaannya. Ada pertanyaan, waktu tulu kurang 4 menit, jam 6:10 terbit matahari. Ini masih lewat 7 ya. Kurang bentar lagi. Pas. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau bangunkan kami setelah Engkau mematikan kami saat tidur ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri kami taufik ya Allah, sehingga kami bisa mandi, bisa berwudu. Kemudian kami pergi ke rumahmu, ke Masjid Jabalus Salam,
dalam rangka mentaati perintahmu, dalam rangka mengikuti Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf di dalam masjid, salat sunnah, salat subuh berjamaah, alhamdulillah, berzikir, lanjut lagi kami mencari ilmu-Mu ya Allah, mencari ilmu Rasul-Mu ya Allah, mencari ilmunya para ulama kami di majlis ta'lim ini, anugerahkan kepada kami ilmu yang banyak, yang bermanfaat dan barokah, dan berilah kami taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kami ketahui dan nasihat-nasihat yang telah kami dengar. Anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, dan kami gunakan rezeki tersebut di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, dan janganlah Engkau siksa kami ya Allah, janganlah Engkau siksa kami ya Allah gara-gara rezeki tersebut karena kami gunakan di jalan maksiat-Mu. Jadikan rezeki yang Kau titipkan kepada kami sebagai wasilah perantara diri kami menuju ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan selalu taat kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan hembusan nafas terakhir kami la ilaha illallah, sehingga kami termasuk dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, jadikan kami orang-orang yang demikian dan dimasukkan surganya satu level dengan habibuna wa syafi'una wa sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bila adab wala hisab fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Amin. Dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.